Nah, setelah itu ternyata mereka tidak punya izin. Di 2021 apapun tidak punya apa-apa. Posisi sebagai terlapor dari undang-undang ITE yang diberitakan di media yang pernah kalian baca semuanya. Memang perjuangan ini memang melelahkan, kami tidak pernah lelah untuk memperjuangkan Karimun Jawa. Bahkan bagaimanapun resikonya hingga daerah penghabisan saya akan saya curahkan untuk mengabdikan negeri kami. Memang saya mengapresiasi kepada bapak-bapak tadi sangat apresiatif sekali, karena dengan tidak melawan artinya kita akan lemah, karena akan eranya sekarang sudah berubah. Mau dikemanakan negara ini, mau dikemanakan Karimun Jawa selanjutnya ke depan, kalau hanya diduduki oleh orang-orang kapitalis hingga politik oligarki yang notabene penguasa warga lokal yang seharusnya mereka menerima hak apa yang mereka lakukan dari tahun ke tahun hingga kemajuan zaman seperti ini semakin hari semakin merusak tatanan baik kearifan lokal, hubungan sosial masyarakatnya, bahkan di lintas komunitas pun rusak semuanya akibat masuknya kapitalis tambah udang ilegal yang berada di Karimun Jawa. Ini sebenarnya saya sangat menyayangkan. Kenapa pemerintah setempat itu tidak melakukan tindakan? Pada saya sejak berjuang di tahun 2018-2019, sebetulnya itu pemiliknya sekitar hanya 3-4 titik. Itu sama Pak Datang teman saya waktu itu. Memang kita sudah pernah diajak musyawarah di desa, tetapi kita tidak pernah mendapatkan hasil yang memuaskan hingga ranah itu Forpincam Kecamatan Karimun Jawa membentuk sebuah tim, hingga timnya itu bahkan dibubarkan hingga kelompok kami bercurah hati kepada sesepuh kami yaitu Pak Datang di kolam hiunya. Memang saya waktu itu memang semangat-semangatnya, saya seorang juga YouTuber dengan subscribe 5.500, artinya membuat saya gembira dan semangat. Saya anggap tentang Karimun Jawa semua, baik pariwisata, pokoknya kehidupan sosial masyarakatnya hingga alamnya, bahkan semua secara tidak secara khusus Karimun Jawa ini saya publish biar tahu seperti itu. Nah, tidak tahu permasalahannya. Sebenarnya video itu dalam anggapan saya ya mungkin masalah video itu sebenarnya video sudah lama. Paling tidaknya kan harus ada SPN-nya ya, kata pengamat hukum pidana gitu. Karena kasus yang saya alami ini kan berbentuk delik aduan. Kenapa yang melapor ini kuasa hukum, tidak yang tersangka atau yang korban sendiri? Itu yang saya lucukan kan gitu. Apakah negeri ini sudah menjadi negeri Konoha? Gitu. Rasanya kok lucu ya gitu. Kok dengan mudahnya kita masyarakat yang mempertahankan tanah kelahirannya sendiri dan kita lahir di situ, dimakamkan di situ untuk memperjuangkan hak-haknya. Kok kenapa mereka orang pendatang berinvestasi tidak melindungi alam yang seperti dulu banyak tumbuhan mangrove di sepanjang pesisir Karimun Jawa itu tumbuh indah karena keindahan alamnya, sekarang dirusak aja oleh kapitalis-kapitalis yang tidak manusiawi dan tidak ramah dengan lingkungan itu. Sehingga saya merasa marah dalam hati saya. Saya bersama teman-teman sampai sekarang tetap istiqomah. Walaupun saya sendiri ikut perintis di era tahun 2007, saya termasuk pelaku wisata. Ketika jalur internet itu belum masuk, saya itu sampai beli kuota kartu Halo untuk mengakses internet. Betapa susahnya ke sana itu, kita tidak bisa menggunakan seperti sekarang ini. Saya menjual paket wisata itu hanya pakai produknya dari Google, blogger namanya ya. Era itu belum era semodern seperti sekarang ini, ada kamera digital underwater,
terus ada equipment sweeping, diving itu, terus belum ada lagi perangkat-perangkat lainnya untuk paket wisata. Tetapi saya berusaha menciptakan, merintis Karimun Jawa ke depan ini supaya maju seperti daerah-daerah lain, karena potensi pariwisata itu bagi saya kan merupakan industri kreatif, di mana masyarakatnya bisa mengkreat sebuah area-area yang tidak berproduktif, itu sebenarnya bisa dijadikan objek pariwisata. Nah, dari sejarah itu hingga sampai sekarang pun alhamdulillah kesejahteraan kami untuk mendapatkan itu bisa penuh. Hingga masyarakat secara sekarang ini, secara pariwisata itu secara dirasakan masyarakat ibaratnya simbiosis mutualisme. Karena prospek pariwisata Karimun Jawa sendiri itu mulai dari pemberangkatan dari Jepara hingga pulang lagi Karimun Jawa, ini semua masyarakat kena dampak barokahnya, baik itu pedagang kaki lima, rental maupun penyewa lain-lain dan sebagainya. Nah, itu kalau cerita mengenai pariwisata. Terus kembali ke Mas Daniel. Mas Daniel itu sudah kenal dengan saya itu di Barian 2017. Saya memang termasuk penggiat budaya. Nah, saya dengan merintis Barian Karimun Jawa itu, Mas Daniel yang saya kenal ini kan memang wajahnya wajah asing, tapi mereka sudah tanggap familiar, sudah tanggap keluarga sendiri. Dan itu pun jeripaya dari Mas Daniel itu luar biasa untuk masyarakat Karimun. Dari sejarah, istilahnya literasinya masuk, dari budayanya, setiap ada pameran itu bekerjasama dengan Rumah Kartini, mereka selalu membawa ke Karimun Jawa dengan kepanitiaan saya selama 2 tahun berturut-turut saya memegang kepanitiaan budayaan itu hingga berhasil dan sukses. Masyarakat sangat apresiatif. Kenapa Mas Daniel bukan orang lokal, mereka bukan investor, bukan seorang cari makan di sana, tapi saking cintanya dengan Karimun, mereka memperjuangkan sampai saat ini itu loh. Untuk makan sendiri itu saya sendiri sampai kasihan gitu, kasihan. Itulah bagi saya untuk Mas Daniel. Makanya saya merasa berdosa kalau Mas Daniel sampai saat ini hingga tidak memperdulikan itu, ya sangat munafik sekali gitu loh. Nah, dari berangkat hal itu, bagaimana Mas Daniel ini bisa selamat? Memang kita harus melawan. Salah satunya ya seperti tadi, seperti yang kalian teman-teman lakukan. Istilahnya ada bahasa politik, vote populi, itu suara rakyat adalah suara Tuhan. Nah, itulah yang kita harapkan seperti itu. Jadi teman-teman muda ini apresiatif lah banyak terhadap kondisi-kondisi yang tidak adil lagi, karena ini sudah banyak perubahan-perubahan yang melenceng dari sisi yang sebenarnya. Makanya harapan saya itu, sampai ini pun saya nggak pernah gentar untuk yang melawan, tapi kan tidak bisa begitu, tetap apalagi berhadapan dengan hukum. Bisa saja saya bernasib buruk kan gitu. Saya berpikir menjaga kemungkinan terburuk juga, tapi saya akan berusaha tabah. Tapi dengan adanya sesuai kemenangan ini, sesuai apresiasi Bapak narasumber tadi, ini sebuah kemenangan, artinya membangun ukhuwah ini, artinya kita menjadi kenal dari berbagai LSM, dari berbagai ormas maupun elemen-elemen masyarakat. Ayo bersatu melawan kejahatan-kejahatan yang akan merobohkan negara kita. Di mana letak keadilan kita di negeri ini? Bahkan Karimun Jawa sendiri, pulau yang kecil itu kan data dukungnya kan nggak mungkin untuk dibuatkan sebagai ladang tambah udang intensif kan. Luasnya berapa sih Karimun Jawa itu? Kenapa mereka harus ngotot dibanding itu? Sedangkan masyarakatnya sendiri menggembar-gemborkan, artinya tidak boleh. Kenapa mereka harus ngotot? Ini berarti kan ada sisi nilai investasi yang tinggi.